Kita akan bahas seputar implikasi dari proses yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan dampak langkah Gibran di Pilpres bersama dengan Ketua DPP PD Perjuangan Andreas Hugo Parera, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, dan pemikir kebinekaan Sukidi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Pak Andreas, ini kita membahas soal Gibran yang tidak kunjung mengembalikan kartu tanda anggota PDI Perjuangannya. Bagi PDI Perjuangan, seberapa penting kartu tanda anggota Gibran ini harus dikembalikan? Dan sampai kapan akan ditunggu pengembalian itu? Sebenarnya ini soalnya tuh ada di Mas Gibrannya sendiri gitu. Artinya tinggal soal mengembalikan itu kan soal hal yang sederhana, apalagi kalau beliau ada di Solo dan surat yang dilayangkan ke beliau itu juga dari DPC Solo, sehingga sebenarnya tinggal kapan beliau mau mengembalikan itu ya selesai persoalan gitu. Nah, tapi seberapa penting PDI Perjuangan bahwa bagi PDI Perjuangan KTA ini harus dikembalikan gitu untuk Gibran? Ya KTA itu kan simbol dan keanggotaan daripada Mas Gibran kan, atau semua yang menjadi anggota partai. Saya juga mempunyai kartu anggota, sehingga ketika saya meninggalkan partai misalnya gitu, atau yang sekarang terjadi pada Mas Gibran, secara etik dan moral seharusnya beliau juga mengembalikan itu dan ya menyampaikan secara terbuka bahwa beliau ya meninggalkan PDI Perjuangan, ya beliau mengembalikan kartu itu dan ya keanggotaan beliau di partai ya selesai gitu. Sampai kapan akan ditunggu oleh PDI Perjuangan? Ya kita sudah menyampaikan itu gitu, dan sekarang kan tinggal persoalan sebenarnya, pertanyaannya kapan dia mau mengembalikan? Apakah terus menunggu atau pada akhirnya ada batas waktu sehingga akan ada tindakan dari PDI Perjuangan terhadap itu gitu? Oke. PDI Perjuangan terbuka dan kapan saja dia mengembalikan dan bisa kita terima itu selesai urusan kan. Tidak ada batas waktu sampai akhirnya PDI memutuskan untuk ya sudah kalau ditunggu tidak kunjung mengembalikan kita ambil langkah tegas begitu, tidak ada. Ya itu nanti tentu ada ininya, ada hal yang tentu akan dipertimbangkan kemudian, tapi sekarang kan ya kita sudah menyampaikan kebijakan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, juga berkali-kali sudah disampaikan oleh Mas Rudi. Nah ini sebagai Ketua DPC Solo, juga Sekretaris DPC Solo juga sudah menulis surat, mengirim surat ke beliau, sehingga sebenarnya bola itu ada di tangan beliau gitu. Baik. Untuk ya mengambil sikap soal ini gitu. Oke, Pak Andreas, ini kan dengan majunya Gibran ke Pilpres, Presiden Jokowi all out mendukung putranya, termasuk juga dengan keluarganya. Bagaimana PDI Perjuangan mengantisipasi ini? Apakah sudah siap dengan strategi tanpa dukungan Jokowi di Pilpres nanti? Kan Pak Jokowi sendiri sebagai presiden mengundang 3 calon presiden. Di situ ada Mas Ganjar, ada Pak Anies, ada juga Pak Prabowo. Dan undangan itu kemudian dilihat sebagai simbol bahwa beliau akan netral, berdiri di atas semua sebagai presiden, dan juga para calon presiden menyampaikan harapannya bahwa beliau akan netral. Ya kita berharap bahwa beliau akan menjadi presiden dan menjaga proses pemilu ini sebagai pilar demokrasi yang penting gitu. Karena itu juga akan berkaitan dengan ya legacy dari beliau. Banyak hal yang sudah beliau lakukan, banyak infrastruktur yang sudah dibangun. Tapi kalau infrastruktur yang kebangunan fisik yang dibangun ini akan hilang legasinya kalau bangunan demokrasi yang kita bangun sejak reformasi itu luntur karena ya pemilu ini dicampur adukan dengan kepentingan ya, dalam hal ini tentu kita berharap tidak terjadi pada Pak Jokowi sebagai presiden. Oke, baik. Pak Habib, jadi ini sekarang kan masih berlangsung nih di Mahkamah Kehormatan, Majelis Kehormatan dan Mahkamah Konstitusi soal pelanggaran etik dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Putusan etiknya akan dibacakan tanggal 7 November mendatang. Soal ini kan juga masih ada perdebatan apakah ini akan
implikasi pada pencawapresan Gibran Rakabuming Raka. Jika itu ada implikasinya, apakah sudah ada siap strategi dari Gerindra untuk menghadapi itu putusan majelis MK ini? Jadi pertama saya ingin mengkritik sahabat saya Kompas TV ya. Tadi ada yang kurang tepat dari paket yang disampaikan bahwa sudah terbukti. Nanti bisa diputar lagi. Mungkin saya salah dengar, tapi kurang lebih yang saya tangkap Kompas TV mengatakan sudah terbukti. Itu dari doorstopnya Pak Jimli. Yang benar betul tadi Anda sampaikan, ini sedang berjalan prosesnya. Sehingga belum ada putusan terkait apapun ya, baik putusan awal maupun putusan pokok terkait perkara ini. Nanti kita cek rekamannya. Yang kedua, Mbak, tidak ada ceritanya putusan lembaga etik, ya, Mahkamah Etik di seluruh dunia dimanapun Anda cari bisa membatalkan putusan lembaga peradilan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi kalau di Indonesia. Tapi Anda bisa cek, kita semua bisa cek di seluruh dunia nggak ada urusannya itu, nggak ada kaitannya sama seperti kemarin ya soal hak angket ya. Di seluruh dunia nggak ada juga hak angket terhadap putusan sebuah lembaga yudikatif. Nggak ada juga. Jadi nggak perlu ada yang dipersiapkan skenario lain selain kami semakin memaksimalkan ya Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Itu udah Jadi Anda yakin putusan MK itu tidak akan mempengaruhi? Sangat tidak mungkin. Bukan ini kan kita ini kan keyakinan berdasarkan pengetahuan hukum ya, berdasarkan hal-hal yang mendasar di konstitusi kita. Itu jelas diatur di konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dan ini ya Mbak, ketentuan konstitusi itu kan diserap dari nilai-nilai yang juga berlaku universal di seluruh dunia. Gitu loh. Jadi kembali lagi ya kita bukan yakin karena percaya diri begitu saja, tapi karena didukung oleh pengetahuan pada praktek-praktek yang memang secara universal bukan hanya di Indonesia ya berlaku gitu loh. Jadi tidak mungkin, tidak ada ceritanya lah ya putusan Mahkamah Konstitusi dibatalkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, ada catatan Mbak, kalau saya boleh nambah dikit bicara ya. Ada 2 perkara tipikor terkait putusan terkait Hakim Konstitusi yang menjalankan tugasnya. Yang pertama, Akil Mukhtar mengadili beberapa PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum pilkada. Dia dipidana tipikor, tetapi kasus pidana tersebut tidak membatalkan perkara di Mahkamah Konstitusi. Begitu juga Akil Mukhtar, ya kan? Patrialis Akbar kurang lebih itu kan PUU terhadap Undang-Undang Peternakan tertangkap tapi tidak mempengaruhi. Ya apalagi ini yang sama sekali bahkan tidak ada pelanggaran etiknya sama sekali gitu. Karena kan tadi kita mendengar pernyataan dari Ketua MK Pak Jimli Sidiki menyatakan kasus ini sangat mudah untuk dibuktikan. Bukti-buktinya pun sudah lengkap. Saya luruskan. Itu kan Anda kan doorstop kan. Doorstop yang spontan dan lisan. Berarti kan saya sangat yakin Pak Jimli tidak bermaksud mengatakan bahwa ini sudah terbukti. Itu yang perlu dijelaskan. Buktinya lengkap dan mudah dibuktikan gitu pernyataan dari Pak Saya Jimli. minta maaf, tetapi saya yakin ada masalah kutip dikit lah gitu loh. Wajar, namanya kan teman-teman kan nggak ngerti teknis hukum, nggak apa-apa gitu. Tapi saya mengingatkan, karena independen Kompas, kita yakin independen. Itu karena kita mengutip apa yang dinyatakan oleh Prof. Jimli Sidiki. Iya, makanya mengutip itu kan sesuatu yang disampaikan secara spontan dan lisan itu kan perlu dianalisa dulu. Baik, Pak Sukidi, seorang pemikir kebinekaan yang menulis soal pengkhianatan partai, kemudian Anda juga melihat ada yang dilakukan menghalalkan segala cara untuk kekuasaan. Mengapa Anda merasa perlu untuk menulis itu? Saya teringat pada pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Bung Karno memberikan satu penegasan bahwa saudara-saudara, kita hendak mendirikan suatu negara untuk semua, bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, golongan bangsawan maupun golongan kaya, tapi semua untuk semua. Ini memberikan satu pesan penting bahwa republik ini untuk semua. Siapa yang Anda tuju? Ada sentil dengan tulisan itu? Sekarang kita menyaksikan bahwa perjalanan republik ini
bukan diperuntukkan untuk semua, tetapi ditarik pada satu titik nadir di mana republik dari untuk semua menjadi untuk satu orang, menjadi untuk satu keluarga, menjadi untuk satu golongan. Karena itu kita punya kewajiban moral untuk mengingatkan bahwa republik itu adalah untuk kemaslahatan bersama, untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan satu dua orang. Itu sebabnya saya menggelorakan pentingnya kita menjiwai spirit republik dengan keutamaan publik. Karena kata Bapak pendiri Amerika, James Madison, Republic without virtue is no republic at all. Baik. Republik tanpa kebajikan, tanpa keutamaan, Ya, bukanlah disebut republik sama sekali. baik, soal yang Anda sindir dalam tulisan Anda juga saat ini sedang berproses di MK. Apa yang kemudian Anda harapkan dari putusan itu nanti? Saya berharap bahwa ini saatnya kita mengingatkan pentingnya sikap kenegarawan pada semua penyelenggara negara. Karena kenegarawan itu selalu berpikir mengutamakan kemaslahatan bersama, kemaslahatan republik, kemaslahatan bangsa, dan kemaslahatan rakyat Indonesia. Karena itu spirit untuk mengelola republik ini harus selalu diikat bahwa tujuan utama penyelenggara negara itu adalah untuk kebaikan bersama. Jangan sampai terbersit dalam pikiran sedikit pun bahwa penyelenggaraan republik ini berbasis pada nepotisme kekuasaan yang telah menodai prinsip-prinsip dasar republik itu sendiri. Baik, soal apa yang menjadi polemik selama ini menjelang Pilpres nanti akan diputuskan oleh MK pada 7 November 2023. Tentu kita akan tunggu apa putusan dari MK. Terima kasih Pak Habibur Rahman, terima kasih Pak Sukidi, terima kasih juga Pak Andreas Sukuparera sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, lebih dari 3.700 anak-anak Palestina terbunuh di Gaza sejak konflik Hamas Israel dimulai 7 Oktober lalu. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.